Halo guys, balik sama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue ngebahas anime lagi. Menjadi gue di musim fall 2024 adalah ReZero Hajime Kaisekasu season ketiga. Ya, jadi di episode kemarin dia bisa bilang Subaru mencoba untuk bangkit gitu kan. Dan akhirnya yang kita lihat bahwa selain emang musuhnya semakin banyak, ya di sini juga Subaru ini emang harus harus pinter gitu kan untuk mencari cara agar dia ini bisa mengalahkan musuh yang ada di depannya gitu kan. Karena kan di sini kan kayak Capella atau mungkin kayak Land Kaletos ini kan udah ketemu nih sama Subaru gitu kan. Tapi kan Subaru tidak tahu gitu kan kalau yang lain juga ketemu dengan musuh yang lain gitu kan. Jadi makanya nih ini berat sih karena menurut gua termasuk Regulus ya, termasuk Regulus juga. Itu kan 4 uskup agung sekaligus gitu kan yang masuk di kota air ini gitu kan. Dan makanya kita lihat nih apakah Subaru bisa menghadapinya. Ya dan gue langsung ke episode baru dari ReZero Hajime Kaisekasu season ketiga. Let's go. Oke, lalu gue langsung ke episode baru dari ReZero Hajime Kaisekasu season ketiga. Let's go. Ya judulnya kekacauan. Apakah Subaru bakal RWD lagi? Ya gue nggak tahu ya. Tapi ini sudah ditunggu sama si Karbin Uban ya kan. Karbit Uban nih kan, ngeselin banget nih nih orang nih. Let's go. Bani-baninya nih orang ini. Ya karena kuat sih, ya kan gue respect lah gitu kan. Tapi dengan lu bilang begitu kan, wah ini benar-benar the real Karbit nih emang. Uban Karbit, Karbit. Mentang-mentang sama-sama putih, ya, silver ya kan. Semakin diladenin semakin seneng dia. Oke. Buset. Masih ditanya dong. What? Nggak tahu. Oh iya. Nggak kaget sih gue juga sih. Harusnya nggak, Emil aja kan nggak tahu kan kalau hamil enggak kan ketika Subaru ngekis dia gitu kan. Betul. Dengan lu nanya begitu dan Emilia nggak tahu, ya anggapannya ya lu masih perawan gitu. Luar biasa emang Regulus nih. Uh. Waduh, Karbit 79 nggak tuh? 79 nggak tuh? Oh siapa nih? Oh, 184, gila. Istrinya berapa anjir? 184 anjir. Gila anjir. Berapa istrinya dia? Ribuan kali. Apa ratusan? Kayaknya makanya kan gue sempat bingung kan. Loh kok ini 184 gitu kan. Mungkin urutan kali ya. Nggak tahu juga sih, gue nggak tahu. Oh, iya. Begitu anjir. Sepihak. Nggak bener. Hmm. Raja kecil. Aduh. Subaru, kamu kemana? Aduh. Emang nggak bisa kalaupun RBD dia nggak bisa men, ya kan? Nggak bisa balik ke nggak bisa kembali ke checkpoint awal gitu. Kalau dia ketika Regulus datang nggak bisa. Emilia tuh udah diculik sebelumnya kan. Jadi ya mungkin kalaupun misalnya EBD gitu kan, ya paling checkpointnya sampai Subaru kakinya luka gitu. Tapi Emilia tetap diculik gitu kayaknya ya. Nggak tahu sih, nggak tahu gue.
Soalnya selain musuhnya banyak ini Regulus tuh juga bikin ngeselin banget. Teret teret itu stage kita selalu down side aku. Sudah negara, sudah negara. Oke, let's go. Nilai dikeroyok 3 orang sama sama Keras, Julius sama Arus Baru. Iya. Dan unik dan lucunya Aldebaran tahu gitu loh. Berarti kan sebelumnya emang Aldebaran pernah ketemu kan? Atau emang ya nggak tahu gue. Iya, kalau lu dimakan ya. Ini heroik banget sumpah. Ah, lucu banget sumpah. Aduh gila. Nih nggak ada Amy nih ya kan. Sama Kratz nih berdua. Oh tidak, sudah ditunggu sama HP Lamo dan Naga ya. Oh shit. Boom. Hmm. Hmm. Gua nggak tahu Kapela Mode Naga atau beda beda nih gitu. Iji banget men. Oh dikunci. Jam bilang gue takutnya mati anjir, ngeri gue. Uh, oh shit. Apa ini? Apa ini? Oke lalat anjir. No, jadi inget kelinci gue. Oh tidak, dijebak. Hmm. Waduh. Aoyoki gila. Banger banget Aoyoki anjir. Hmm. Waduh, nginjek-nginjek keras dong. Oh, shh. Nggak bisa ini. Oh, tapi kena ya? Aduh. Buset, kaget gue. Ditebas apa? Coba coba anjir. Mau ngeliat serem kayak gimana tapi lucu banget emang nih karakter anjir. Wah gila, langsung keluar Asayaf dong, Subasa dong. Wah, ini Subaru mah jadi samsak ini. Ah, ini sulit ini FBD ini fix nih. Sulit ini. Kecuali kalau ada orang ya bantu ya. Tapi kayaknya nggak mungkin sih.
Uh, uh, uh. Ngeri banget ya. Hmm, ini kayak senjata sih kan. Waduh. BRBD. Ih. Hmm. 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 Bisa. Wah gila. Ya benar-benar nafsu ya. Buset, Aoyuki. Fire banget, men. Best, best. Aoyuki best. Oh no, jadi Emilia sekarang. Oh tidak. Sempurna ya. Bener-bener memanipulasi seseorang dengan sempurna. Uh. Uh. Hmm. RBD nih. Uh. Uh. Tapi emang bukan ReZero ya kalau bukan ReZero sih kalau emang di Sikca ya. Oh no, diapain? No. Wah, anjir. Wah, gua gila sih. Wah, keras 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 disiksa dong. Uh. Uh. Oh, tadi dulu. Itu kenapa naganya tadi? Nggak tahu gue. Gak tahu gue. Naganya kenapa tadi tuh? Oh, kena ini. Oke. Oke.
Siapa lagi ini anjir? Oh, thank you Kirikat. Serius? Serius muncul anjir. Ya ilah. Ini mati satu-satu ini anjir. Hmm. Hmm. Gua nggak tahu ya kalau si Kiritaka bisa fight apa enggak gitu. Atau punya kemampuan apa enggak gua nggak tahu. Oh, damn. Oh, VLT ya? Oh, enggak, bukan sih. Iya, Mimi bersaudara. Oh, oke. Oke. Iya juga ya. Iya juga ya. Dia kan sama ini ya, gue lupa yang si itu. Nah, ini masih masih ngestak nih si Reinhardt nih. Aduh. Padahal babang kita tercinta nih harus harus bertarung nih. Ayolah. Jujur ini bukan cukup mengganggu lagi sih. Nggak penting sebenarnya sih. Oh, heavy. Oh, hmm, nice. Hmm, let's go. Let's go, Fel. Auto. Ternyata ini jurusnya auto, men. Iya, heeh. Ya kan dia mengalih serangga ya. Tapi dia selamat loh. Kan sempat ngeliat Lei kan. Kan iya. Sisik naga putih itu siapa ya? Siapa sih sisik naga putih? Gak mungkin mungkin translate juga. Gak gue lupa, gue yang lupa. Gue yang lupa. Iya. Oke, iya, perintah, 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 let's go, Reinhardt. Let's, let's go. Tapi telat sih.
Tapi telat sih, Subaru udah ada ya. Oh, let's go. Reuni anjir. Hmm. Oke, 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 oke. Oke, apa lagi nih? Apa lagi nih? Wah, anjir. Banjir bandang dong, tsunami. Hmm. Oh iya banjir, iya bener banjir. Siapa yang jebolin tanggul? Wah gila chaos ini mah, ini chaos ini. Wah lucu banget Garfield. Berasa kucing direndam anjir. Lucu banget. Emo emo. Wah ini kayaknya naganya ngabur. Hmm. Hmm. Wah, udah nggak ketolong. Mati, tapi mati sih kayaknya. Ngulang lagi nih kayaknya. Ah, dia habis. Habis. Aduh, pas banget lagi. Tapi ya ini RBD ini. Ya, ini RBD ini fix nih. Kayaknya kayaknya naga tadi tuh Patrasya deh kayaknya itu ya. Iya nggak sih? Kayaknya Patrasya deh. Atau gua nggak tahu sih antara Patrasya atau dia penyihir sebenarnya. Bukan penyihir sih maksudnya kayak ya pokoknya bantuan dari penyihir lah. Kan Subaru kan CS banget ya sama penyihir ya. Tapi nggak tahu juga sih. Ini cuma teori menduga gua aja sih. Tapi kayaknya Patrasya deh tadi yang jadi naga gitu kan. Enggak, gue pikir tadi si Capella tuh wujudnya naga gitu. Enggak. Ternyata Capella tuh cuma minjem wujudnya doang. Uh. Endingnya bikin merinding sih kalau ngeliat visualnya. Semua bersatu ngelawan Regulus anjir. Gila emang. Oke. Chaos, Bung. Chaos. Tapi siapa yang Oke, ini buku kebijaksanaan yang seharusnya disediakan di kota. Lalu roh buatan yang seharusnya disediakan. Roh buatan. Emi. Oh. Oh. Best. Ya nih episode banger sih. Jadi benar-benar kacau sekacau-kacaunya. Jadi ya sebenarnya judgementnya Subaru gitu kan. Karena emang di sini ya gue nggak bisa bilang Subaru tidak melakukan apa-apa ya. Tapi emang dasarnya emang yang muncul di season ini yang empat uskup agung sekaligus gitu kan, yang dimana mereka ini terpisah atau ya bisa dibilang mencar lah gitu kan untuk bisa eh, mengatasi orang-orang Subaru gitu lah atau teman-temannya Subaru gitu kan gitu.
Tadi makanya tadi kan Julius sibuk dengan Lei ya kan. Terus juga si siapa bahkan si Reinhardt sibuk sendiri sama ayahnya gitu kan. Terus juga si siapa si Anastasia Hoshin gitu kan, dan Kiritaka juga bertemu dengan Sirius gitu kan. Terus juga Regulus kayaknya masih asik banget sama Emilia gitu kan. Nah, di sisi lain ya kan, Capella akhirnya bertemu dengan Subaru gitu kan, dengan wujud aslinya. Jadi benar-benar Capella ini sebagai mewakili perasaan sang rakus lah gitu kan. Sang rakus, sang nafsu gitu kan, yang dimana dia ini bisa mengkamuflase gitu kan wujud-wujud yang dia mau lah, seperti itu. Tadi kan ketika dia coba jadi Emilia, dia coba jadi coba jadi anak kecil, tadi kan pokoknya banyak lah wujudnya gitu kan. Bahkan tadi sempat ngendalin naga juga gitu kan. Nah makanya di sini entahlah, ini kayaknya emang sulit ya untuk lihat situasi seperti ini, karena emang belum kompak menurut gue. Jadi benar-benar belum kompak lah Subaru nyatuin mereka ini gitu kan. Jadi makanya tadi ketika si Capella benar-benar ngabisin semua ya kan, termasuk si Crash, wah gila sih, sakit gue ngeliat Crash jerit itu, nusuk anjir, bener nusuk banget dengernya, parah. Tapi di sisi lain gue akhirnya apresiasi dengan apa yang ditunjukkan sama Aoyuki ya, Seiyu dari Capella yang benar-benar good job. Gila, itu nggak mudah loh. Itu menurut gue teriakan itu nggak mudah loh. Dia sama Chika Anzai yang ngisi Sirius itu benar-benar diapresiasi banget sih, bener sumpah. Ini MPV sih menurut gue sih di minggu ini. Jadi benar-benar ya gue apresiasi, bagaimana seiyunya Capella itu kan, atau pengisi suaranya Capella ini benar-benar gila banget. Ya lu bayangin aja lah gitu kan, ketika lu biasa denger mau ya kan di Kusuria Hitorigoto, terus juga lu biasa denger siapa namanya aduh gue lupa namanya, ya pokoknya si mau gitu kan, terus juga si Eiko ya kan dari Pari Picome gitu kan. Nah kali ini lu denger suara Capella gitu kan yang nggak biasa lu denger gitu kan. Nah ini benar-benar nunjukin total banget lah Mbak Aoyuki gitu kan untuk bawain karakter si Capella gitu kan. Good job lah pokoknya, bener gila sih, bener. Ini keren sih menurut gue, episode ini keren banget. Dan yang terakhir ya diakhiri dengan kekacauan. Jadi benar-benar nggak tahu siapa yang bocorin tanggul gitu kan, tau udah banjir bandang aja kan, seperti itu. Nah jadi permintaan Capella itu ada 3, lebih tepatnya permintaan inilah ya para uskup agung gitu kan. Yang pertama yang pasti tentang Emi, pernikahan Emi. Yang kedua tentang buku kebijaksanaan. Yang terakhir tentang itu apa namanya, tentang roh buatan. Nah itu roh buatan tuh apa gitu kan, apakah dulu pernah disinggung di season 2 ya? Kayaknya dulu pernah deh kayaknya deh, pas di makamnya si Ekidna deh. Tapi nggak tahu sih ya, gue nggak tahu sih. Jadi gue cuma hanya ngarang aja sih. Jadi gue juga lupa sih itu di season 2 apakah itu roh buatan juga sama apa enggak gitu kan, ketika pernah disinggung juga gitu kan. Gue lupa nama penyihir gitu kan, yang dari Roswell juga kayak itu. Dan yang terakhir itu pasti tentang ini ya, tulang-tulangan dari penyihir lah gitu kan. Mungkin kan mereka kan pengen ngidupin mereka kembali gitu kan, dan memberikan semua masa kejayaan kembali gitu kan, ketika tahu kalau penyihir ini bisa dihidupin lagi. Mungkin seperti itu ya, gue nggak tahu juga ya gitu. Dan yang selanjutnya soal naga itu, gue nggak tahu itu naga itu siapa ya, kayaknya Patarashe deh kayaknya deh. Patarashe yang udah jadi naga deh kayaknya, tapi nggak tahu juga sih, kelihatannya sih emang Patarashe kan, karena dia yang coba untuk lawan si Capella gitu kan. Tapi ya I don't know apakah naga dari Patarashe sendiri gitu kan yang akhir jadi on form, jadi benar-benar wujud finalnya, atau bisa dibilang ya jadi final formnya lah gitu kan, atau wujud terakhirnya, atau emang itu naga dari bantuan lain. Maksudnya kayak ternyata tuh naga tuh dari bagian dari penyihir lah gitu kan, yang dimana mungkin ngirim sesuatu ke dunianya. Nggak mungkin sih kayaknya, bukan nggak ada hubungan sama penyihir sih. Mentang-mentang Subaru pernah ikut ke pesta teh gitu kan, jadi dibantu sama penyihir, kayak nggak mungkin. Tapi kayaknya sih yang paling make sense tentang Patarashe sih ya kan, karena kan Patarashe kan nggak disinggung kan, mungkin Patarashe sih yang jadi wujud asli naganya gitu kan, seperti itu. Terus yang selanjutnya gitu kan, ya itu sih, jadi
inti dari intinya ya kan dari episode ini adalah Subaru kurang ini men, kurang prepare men. Karena ya sekali lagi bukan karena Subaru terlalu terburu-buru, bukan. Maksudnya dalam artian karena Subaru juga nggak tahu kalau ada Uskup Agung lagi gitu kan. Jadi makanya sekarang ini akhirnya semua informasi yang sudah yang terjadi lah gitu kan, atau bisa bilang yang sudah dikumpulkan sama Subaru, dia harus tahu gitu. Jadi nanti dia akan ketemu Capella, dia akan ketemu Sirius, dia akan ketemu dengan Regulus, dia akan ketemu sama Lei gitu kan. Nah ini harus di prepare ini kan, agar nanti ketika mereka bertemu gitu kan, ini sudah ada lawan yang sepadan gitu kan. Nah makanya nih sekarang nih ya, nih kalau menurut gue ya, yang benar-benar orang atau bisa bilang orang yang berpihak ke Subaru, bukan berpihak ke Subaru sih, maksudnya lebih tepatnya yang bukan penyihir atau yang bukan Uskup Agung atau bukan orang jahat lah gitu kan, yang seharusnya bisa ngebantu Subaru itu Reinhardt itu harus benar-benar harus diperdayain men, karena emang kalau gak ada Reinhardt rasanya itu kurang gitu kan. Nah makanya Reinhardt kan mungkin bisa lawan Capella kali ya, karena kalau lihat di opening sih tadi gue lihat Reinhardt bisa lawan Capella gitu kan, yang secara ya kan Capella kan kayaknya abadi banget ya, jadi makanya di sini mungkin lawan yang sepadan lawan Reinhardt itu ya Capella gitu. Terus sama ini men, sama Priscilia itu kemana gitu kan, sama si Aldebaran gitu, itu harus diajak juga gitu kan, agar mereka juga bisa satu pro ke Subaru, yang kedua juga bisa yakin gitu kan kalau nanti kota air hancur ya dia juga pasti tertekan gitu kan, dia pasti juga bakal ini kan apa namanya habis juga gitu kan. Nah itu gua nggak tahu sih kenapa Priscilla tidak pro atau tidak bantu Subaru gitu kan, apakah karena emang dia masih gengsi gitu kan untuk ngebantu teman-temannya ini, atau memang dia ada keterlibatan dengan seseorang gitu kan yang ternyata dia mungkin maksudnya jahat juga gitu kan. Tapi kalau feeling gue sih kayaknya Priscilia emang pure karena emang gengsi, karena emang dia tidak mau ngebantu mereka gitu kan, secara emang untuk mendapatkan sebuah privilege atau sebuah keuntungan, ya gue harus juga dapat dong apa ya kerja sama lo gitu kan, ketika gue akhirnya mendapatkan sesuatu yang kalian mau gitu kan. Nah salah satunya adalah biasanya kan menawarkan sesuatu gitu kan. Nah makanya gue pengen tahu nih apakah nanti Subaru pintar gitu kan untuk bisa membujuk Priscilia gitu kan, agar bisa ya setidaknya inilah menahan Uskup Agung yang lainnya gitu kan, seperti itu. Begitu juga dengan Aldebaran gitu kan, Aldebaran ini tahu dari mana gitu kan, sampai akhirnya dia tahu kalau Lei itu bisa memakan namanya dengan cara mengetahui namanya gitu kan. Jadi kan emang secara kan satu, apakah dulu Aldebaran itu emang pernah bertemu dengan mereka semua, atau memang Aldebaran tuh belajar gitu kan, jadi dia tahu kalau apa yang harus gue lakuin gitu kan ketika bertemu dengan Uskup Agung yang seperti ini. Jadi kayak dia tuh emang dibekali dengan kepintaran gitu kan, sama seperti Otto gitu kan. So itu. Jadi makanya nih gue pengen tahu nih nanti langkah-langkahnya Subaru nih seperti apa. Tapi it's okay gitu kan. Jadi ya ini wajar ya. Jadi ini ketidaktahuan Subaru aja sih, bukan karena emang Subarunya beban, enggak. Emang dasarnya emang 4 Uskup Agung sekaligus yang turun di kota ini itu benar-benar gila gitu kan. Ya lu bayangin aja gitu kan, apalagi ucuk-ucuk Subaru gitu kan ngelawan Capella, ya mana bisa anjir. Orang si siapa namanya, si Crash aja udah tumbang gitu kan itu. Jadi ya udah kita lihat nanti, kayak kok feeling gue sih emang nanti Capella bakal Reinhardt sih, karena emang lihat openingnya kan kayaknya bakal lebih pas gitu kan, secara Capella abadi banget, dan sedangkan Reinhardt yang ngeladenin banget kan dengan lawan-lawan yang sepadan seperti Elsa gitu kan, seperti itu. Ya udah itu dari gue, dan kita lihat nanti seperti apa eksekusinya, dan gue penasaran banget seperti apa, karena benar-benar nggak terasa banget 24 menit seperti 5 menit men. Jadi ya emang saking serunya dengan anime ini, jadi gue nggak kerasa lah dengan saja yang disampaikan. Satu lagi soal Emilia tadi, jujur ya gue agak bingung sih. Emilia ke 78, sedangkan tadi istrinya ke 187 gitu kan. Kalau menurut gue itu bukan karena emang urutan istrinya, bukan. Itu kayaknya emang rank ya, kayaknya sih pure rank kayaknya. Kenapa Regulus nyebut 78? Karena mungkin Emilia terkuat ke 78 kali. Maksudnya bukan terkuat ke 78 sih, maksudnya kayak yang kalau dibanding dengan istri-istri lain, kayaknya dia emang paling OP-nya tuh atau paling kuatnya tuh di urutan 78. Dibanding dengan lu memikir
kan bahwa nanti apakah Emilia karena E gitu kan jadi 78 gitu kan, nggak mungkin juga gitu kan karena abjad gitu kan, kayak nggak mungkin. Jadi makanya gue beranggapan kayaknya emang mungkin urutan ke-78 tuh karena emang si Emi ini terkuat di urutan 78. Karena kalau dibanding dengan tadi, ya lu bayangin aja kita ketika tadi di istri yang ke-183 17 ya, 183 87 gitu, 82 sorry 82 itu kayaknya dia emang istri yang biasa aja, kayak kalem gitu kan, kalem biasa aja gitu kan, terus dia kayak ketakutan gitu kan, jadi ya ngerasa kalau ya lu harus tunduk lah dengan Regulus, nah itu gitu. Yaudah, dan itu jadi gua, dan yang pasti apalagi yang lu singgung ya, semua udah singgung. Tadi lucu sih momen Garfield tadi kan ketika rambutnya lepek gitu kan, jadi kayak berasa kucing kerendam aja gitu kan, tapi lucu sih, jadi kayak benar-benar emo banget sih, itu juga termasuk detail yang lucu juga gitu kan. Dan sisanya udah itu dong sih, jadi apalagi ya yang belum kelihatan ya, udah itu dong sih kayaknya yang nanti kalau misalkan ada yang lupa atau mungkin ada yang belum gua singgung, boleh di di komentar, oke? Yang pasti cuma satu sebentar kira-kira anime full apa lagi yang kalian ingin untuk gue bahas. Sampai suka, kalau nggak suka tinggal di like saja, jangan lupa nyalain notifikasi agar lu tidak gue, dan save lagi. Terus sampai gue selanjutnya, bye.